Ya, gue Ale. Langsung nih ya. Langsung aja. Langsung ya. Oke. Gue Ale dari Agna Fotografi. Gue ownernya sekaligus fotografernya, ngerangkap jabatan. Iya. Ya, dia itu Pran. Pran sebagai tim Agna Fotografis terutamanya. Ya, sebagai FG. Iya. Kita cuman punya 2 sementara ini. Iya, cuma ada 2. Punya 2 tim ini cuma berdua aja. Berdua. Sebenarnya dulu banyak ya Pak. Banyak dulu. Ada si Agas, ada si Tommy. Johnny itu. Johnny ya. Iya. Bang Johnny. Bang Johnny. Hey Bang Johnny. Mungkin sekarang agak sedikit berkurang karena mereka punya kebutuhan yang lebih gitu Iya. kan untuk di dunia wedding. Mungkin dia ya bisa turun, cuman waktunya nggak nentu ya Gak Pak. nentu. Kita mau bahas apa? Sebenarnya kedepannya kita mau apa yang mau kita bahas? Podcast ini tujuannya buat apa Pan? Kedepannya sih buat podcast ini terutama edukasi tentang perweddingan foto dan Curhatan. tentang kita keluh kesah kalau di lokasi hajatan gimana baiknya gitu. Jadi saling informasi lah gitu. Hah? Apa? Informasi. Oh, saling sharing informasi Sharing tentang informasi dunia perweddingan perweddingan, dan terutama FG, di lokasinya fotografi. tuh kayak gimana Iya. gitu kan. Ya, mohon maaf ya guys, dia ngomongnya agak balelo. Makanya saya sering cepat tangannya Iya, dia. cepat. Cepat cidat. Iya. Ya, itulah. Ya, Langsung ke intinya aja apa? enggak, santai. Oh, santai dulu. Santai. Jadi di sini kita mau jelasin plus minusnya ada di dunia wedding, ya. Iya. Mungkin kedepannya hal-hal yang ada di dunia wedding antar kampung nih, kita kan cuma fotografer antar kampung, Antar kampung. bukan fotografer yang hits yang ada di kota-kota. Kita fotografer sederhana aja ya Pan ya. Iya. Ya mau buat nge-hire orang-orang yang ya alhamdulillah lah udah lumayan terpuaskan mungkin. Ya kita nggak bisa spill testimoni mereka, ya biar mereka lebih jujur aja gitu kan. Efeknya kan dari tiap job ke job tuh kita pasti ketemu orang itu lagi gitu kan ya, atau saudaranya atau teman-temannya. Dari situ juga mungkin ada feedback positif ya dari hasil kita gitu kan. Gue Ale, owner fotografi dari Agna Fotografi dari 2012 ya. Mungkin waktu itu gue nyambi dari kerja di dunia pabrik sambil ngerintis usaha di dunia fotografi. Dari situ gue belajar tentang dunia fotografi ataupun dunia usaha. Mungkin tujuannya gue berpikirnya ke depan gak mau berfokus di dunia pabrik yang mungkin secara eksplisit dia emang udah ada jatah umurnya ya di dunia pabrik tuh. Nah, dari 2012 gua ngerintis usaha fotografi tuh ya sendiri gitu kan. Dari mulai belajar, mungkin otodidak. Nah, sebagian ilmunya gua ngambil ataupun gua belajar dari owner fotografer yang lain. Gua belajar di situ. Setelah 2012 ya gue berlanjut terus sambil menyelami dunia fotografi ini kayak gimana. Akhirnya gue mengambil keputusan buat fokus di dunia wedding karena gue rasa di dunia wedding juga bisa banget buat mencukupi kehidupan gitu kan. Gue akhirnya fokus di 2020. Gue ngambil keputusan buat pensiun dari dunia wedding, dari dunia pabrik ke dunia wedding. Jadi terjun total masuk ke dunia wedding ketika 2020 akhir, yaitu 2020 sekitar bulan Oktober. Gue ngambil keputusan buat fokus di dunia foto. Ya, dari 2020 sekarang udah 2026, berarti gue udah loncat dari dunia pabrik ke dunia usaha full, yaitu 6 tahun. 6 tahun ya kurang lebih. 6 tahun. Sekarang 2026 bulan Februari ya. Nah, udah lumayan lah sekitar 5 atau 6 tahun gitu ya. Secara total, tapi secara range tahunnya dari 2012 sampai 2026 berapa tahun kan?
Ya sekitar 20 tahunan ada. Enggak. Masa? 20 tahunan. 26 dikurang 2026 dikurangi 2012? 17 ya? Iya gitu. 17-an, Bay. Iya, 17 ya. 17 kali. Iya ya. 17 tahunan. Oh iya. Lama ya? Lumayan. Secara keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Iya, kalau misalkan dari Fokusnya mah di 2020 sih Ale ya. Ya, Fokus itu dulu. profil singkat dari Singkat. gua pribadi. Kita lanjut ke partner kerja gua yang paling setia, yang paling nggak pernah baperan kalau gua ceng-cengin. Ceng-cengin. Ran, silakan perkenalkan diri. Oke, Lu secara singkat. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Frans kalau kata Ale gitu ya. Itu sih nama dari kata Ale sih, Frans itu. Identik lah katanya ya. Oke, gue tuh terjun di Agna Fotografis di tahun 2023. Sebelumnya sih gue tuh cuman apa sih? Jadi asisten, cuman tim lokasi lah gitu, Iya. bawa alat Iya. gitu ya. Cuman nemenin, Nemenin, ngobrol. Dan nyuhin kopi, nyeduh kopi. Sunda nyuhin Maaf kopi, ya, oke. guys, kita orang Sunda mungkin Sunda. dia dari segi bahasa Indonesianya kurang Ya. perbendaharaan Oke, kata. lanjut lagi ya. Malu memang. Ini apa adanya seorang Ipan gitu kan. Adanya, Terkadang gua ngerasa dia tuh tapi dia paling baik. Paling setia orangnya gitu kan. Paling ngerti lah. Dia tahu gua kayak gimana gitu kan. Dia jadi nggak sarwana gitu. Lanjut lah, sorry, gue potong. Terjun di tahun 2003 ya. 2023. 2023. Pertengahan Juni lah. Iya, ikut sama Ale. Dulu sih cuman nyeduhin kopi gitu. Nyeduhin kopi, Beres-beres alat beres gitu. alat, terus Gendong tas. Jaga lapangan buat ada 3 lokasi buat nganterin alat. Ngerapihin pelaminan ya, Bang? Ngerapihin pelaminan. Kalau ada rupanya sampah kalau atau ada sampah gitu. Atau misalkan abis hujan kan biasanya kan apa? Becek Becek dan apa namanya kotor ya, kotor, pelaminan kan. pelaminan lumayan. Lu bagian apa? Itu ngepel. Kita bagian ngepel, guys. Ternyata dulu sebagai bersih-bersih. Nah, gitu. tim bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Sama sekali nggak dipegang, nggak disuruh pegang kamera kan? Enggak. Dari situ ya awalnya. Awalnya masih kita. Terus lanjut. Sorry. Ya, kita sih awal-awal ini lanjut tuh menjadi tim inti. Nah, nggak gini. Lu ikut dari mulai cuman asisten doang, terus tujuannya kan kesonanya kan lu paham kan? Paham. Gimana jalannya seorang fotografer kan. Nah, ada tahapan lain nggak? Misalkan umpamanya lu ceritain lah dari mulai lo peralihan dari tukang nemenin gue aja sebagai asisten pribadi sampai ke jadi jaga kiper. Ceritain. Jaga kiper maksudnya jaga kiper dia yang jelasin ya. Maksudnya jaga kiper apa, Sok? Oke, kita jaga kiper cuman nganterin barang, alat-alat kamera gitu. Lensa ya. Lensa. Jadi sehari kita dulu 3 lokasi, guys. Tiga lokasi. Lumayan. Kita tiga tim ya dulunya. Tim. Emang nggak banyak tapi lumayan lah untuk dunia wedding di kampungnya. Iya. Ya, dia tugasnya buat Jaga kiper lapangan, buat nganterin lensa gitu. ngambil lensa. Alat. Kalau misalkan umpamanya di lokasi, misalkan gue ada di lokasi satu nih, Pak. Ya. Lu bareng sama gue nih ceritanya. Semua alat yang proper ada di gua nih. Iya. Tiba-tiba yang 2 lokasi ini atau 1 lokasi ini butuh alat yang gua bawa nih. Iya. Lu tugasnya nganterin ya? Nganterin dulu Jadi ojek ya? Jadi ojek nganterin jadi alat-alat kurir ya gitu. Jadi kurir tugasnya itu ya. Tugasnya itu terutama itu. Setelah itu ngapain? Hah? Setelah itu ngapain? Setelah itu kita kan mau belajar ya gitu, mau belajar tentang dunia fotografi, terutama di pelaminan. Acara hajatan perwedingan kita mau belajar nih di tahun 2023 akhir, udah mau 2024 lah. Udah gitu. mulai mikir ya? Udah mulai mikir, kita mau bisa lah gitu. Pengen bisa ya, Pengen kayak bisa, orang-orang kayak ngapain orang-orang. karena capek kan? Bukannya capek, maksudnya berasa sia-sia waktu ketika cuman ngikut-ngikut aja tanpa ada pelajaran ataupun ilmu yang didapat, ya bener nggak Pak? Benar. Nah, gitu kan.
Lo ngapain? Sok terusin, sorry. Gue cuma ngarahin doang. Kita lanjut ya, tentang saya diajarin tentang kamera gitu sama Ale. Acara demi acara, perhajatan, perweddingan gitu. Kaku amat sih. Santai. Ya, Oke, nggak apa-apa kan. Santai ya guys. Maafin ini soalnya perdana mungkin buat kita ngobrol kayak gini. Biasanya kita luas loh. Kalau ngobrol tanpa kamera luas banget. Luas banget. Iya. Bahkan misalnya nggak ada sensor sama sekali. Iya. No sensor biasanya, tapi berhubung ada kamera ya wayahnya. Boleh sih ngomong, nanti mungkin kita beep ataupun kita sensor melalui editing ya Pak ya. Sok keluarkan apa aja yang bikin lo tertarik untuk belajar di dunia wedding atau mungkin dalam keadaan apa gitu. Silakan lanjut. Oke. Tertariknya gini sih ya, dunia perweddingan kan beda kan ya sama dulu kan saya ininya di dekor gitu, di hajatan, dekor pelaminan masih sama gitu. ya, masih sama dunia perweddingan juga. Terus saya ingin tahu tentang FG gitu, tentang fotografi lah gitu. Diajak nih sama Ale gitu, Pan dulu nih, Pan ikut yuk ya, nah ikut kemana? Moto gitu. Awal-awal nih kita moto di mana? Ayo gas gitu. Lambat laut gitu, cerita Ale gitu. Saya pengen bisa, diajarin lah, diajarin tentang pose, tentang ISO shutter speed kamera gitu, tentang settingan, terutama pose dulu sih, pose close up, pose badan di pelaminan gitu, pose angle foto gitu, itu sih. Terus duluan mana tuh? Apa gue ngajarin lu secara materi ataupun langsung praktek di lapangan? Praktek di lapangan. Lebih dulu praktek di lapangan Praktek di dibanding lapangan. materi. Praktek dulu di Oh, lapangan. jadi tujuannya emang waktu itu gue butuh asisten bukan cuman sekedar buat nemenin gua dan bikin kopi ya. Iya. Lebih ke istilahnya tolong bantuin lah. Jadi koreografer ya. Koreografer. Pose ini untuk pengantinnya dari situ ya. Iya, awalannya. Awalannya. Habis itu berlanjut ke gua ngasih materi secara singkat ya di ya semacam ebook lah buat panduan dia buat nentuin gimana caranya ngerubah shutter, ngerubah ISO, ngerubah bukaan atau diafragma. Nah, lanjutannya di situ ya Pak ya. Iya. Dan juga saya diberi arahan tentang Ale, tentang dunia foto gitu. Sama Dibikin nih template tentang pose close up, pose di pelaminan gitu. Template nih banyak sekali, saya ngapalin guys. Ngapalin banget saya. Pengen bisa temannya tuh. udah mirip sekolah ya Pak. Iya, Bro. Sekolah. Ujiannya Prepare. ujiannya tiap kali ngejob itu. Tiap kali ngejob langsung dipraktekin sama saya gitu. Emang di dunia wedding tuh bukan cuman soal pemahaman tentang settingan ataupun materinya ya, tapi lebih ke prakteknya sih. Iya. Jadi semakin kita sering ikut di dunia wedding, dari situ gue ngajarin dia langsung ya, yang namanya pose tuh kayak gini, angle-nya seperti ini, posisi tangan itu harus seperti ini, mukanya ngadep ke sini, badannya ngadep ke sini. Gue jelasin gamblang sambil gue praktekin. Nah dari situ mungkin dia. Tapi waktu itu gak mungkin kan yang namanya cuma sekedar di lapangan. Gue juga mesti bekalin dia ilmu ya. Ilmu Secara materi tadi kan. Iya. Gue kasih template-templatenya dari pose terus sampai nentuin titik fokus, nentuin shutter speed dan lain-lainnya, cara setting kamera. Nah dari situ gue bisa apa namanya? Bisa nyingkronin ini orang progresnya udah nyampe mana ya. Ya dari situ gue ngebaca lah, dia udah bisa foto keluarga. Ya itu yang paling perdana dia pegang kamera foto keluarga. Sebenarnya emang harusnya itu dulu. Kalau menurut kita ya, berdasar pengalaman kita minimal dia ngehandle waktu foto keluarga ya Pan. Nah di tahapannya mungkin itu dulu ya.
Jadi sebelum kita masuk ke Ipan motoin pose, foto Foto keluarga dulu sih terutamanya. Nah, Terus dari itu kan abis foto keluarga ya ternyata kan lumayan bisa lah sedikit-sedikit gitu ngerapiin tentang bagaimana tegak lurusnya gitu, keseimbangan kameranya, pegang kamera gitu. Dan udah lambat laun udah mulai bisa ya, udah mulai bisa gitu. Kita kan diberanikan harus terjun sendiri ya. Terjun sendiri ya. Perdana tuh kita terjun sendiri. Udahlah, udah ada 85% lah. Ya, udah 85% dia udah siap. Secara mental dan materi dia udah menguasai 85%. Ya, itu 85% gua yang nentuin karena gua lihat kelayakan dia buat turun apakah udah bisa atau belum. Gua nggak sembarangan ngambil orang buat nge-hire kerjaan gua kalau misalkan nggak dibekali sama emo sama sekali ya Pan ya. Dan kebetulan dia emang secara mental udah cukup. Dia orang organisasi ya. Pertama dia orang organisasi di desa, di sekolah. Ya secara mental udah cukup lah, minimal udah bisa komunikasi ke klien ya, ke pengantin ataupun keluarganya ya. Jadi jangan grogi gitu. Nah, itu mungkin yang gue salutin itu dari dia. Gue gak punya ilmu secara mental utuh ya. Dia emang agak putus sih orang Maluku. Tapi bukan agak putus sih, saya mah cuman anjir. Cuman nggak apa sih bahasanya, nggak malu lah gitu buat gede kemaluan. Anjir tuh. Ya wanteran bahasa Sundanya mah gitu. Beranian orangnya ya emang berani ngambil keputusan, siap gitu. Ya, dari situ dia emang nilai plusnya. Gue ya istilahnya nggak terlalu banyak gue ngajarin soal mental ke dia karena dia udah punya bekalnya itu. Gue tinggal mupuk aja soal materi. Materi doang gitu. Gue ngerasa nih orang udah layak nih 85% gue simpan di lokasi yang mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin main akad aja ya Pan ya. Iya, main akad. Ya, jadi istilahnya nggak terlalu riskan lah, aman lah untuk dia. Nah dari situ gua turunin tahun kapan Pan? Pertama kali perdana turun sendiri. 2024. Bulan Desember. 2024 bulan Desember. Waktu itu berapa lokasi dah? 3 lokasi. 3 lokasi ya. Iya, saya dulu di Incesiana Makeup di daerah Cemara tuh, daerah Sekong. Ya, perdana pisan tuh. Sekong gitu. Iya, perdana terjun gitu di Incesiana Makeup. Nge-handle pengantin. Cuman acara resepsi ya? Resepsi, untungnya sih. Resepsi karena doang. Waktu itu acaranya pemberkatan di gereja gue yang handle sama dia. Ya kita ngambil amannya dulu. Kalau untuk resepsi kan kita cuma fokus foto keluarga sama pose aja. Jadi nggak terlalu bingung dia ya. Mungkin ya tetap aja kalau di lokasi kan dia yang ngerasain. Gue yang muas-muasin. Oke guys, saya mau cerita tentang foto lokasi di Incesiana Makeup ya. Perdana pisan tuh. Iya, suka dukanya ada lah gitu. Jadi perdana tuh saya fotonya, saya sih ya foto keluarga dulu tuh ya. Alhamdulillahnya keluarganya tuh baik-baik gitu, sama welcome lah ke kita. Dan terutamanya pengantinnya bisa diajak kerja sama gitu, enakeun lah. Gitu. Cici ya? Cici itu, Cici baik orangnya baik sih. Banget ya. Orang Sekong. Sekong, Cemara dong. Cemara ya. Cemara bukan Sekong itu mah. Emang nggak jauh dari Sekong. Cemara juga cuma beda kampung. Dan itu saya benar-benar belajar banget sendiri, terjun sendiri. Wah, ada gugup sedikit sih, takut ada salah perdana pisan loh itu saya terjun banget. Waktu ngarahin foto keluarga, memang lokasinya agak sempit, asli itu perdana deh. Sempit parah ya. Sempit parah, Nggak bisa mundur ya. Nggak bisa mundur, ada meja bulat. Meja bundar. Meja bundar ada. Meja bundar ada, sama bangku-bangku tuh ada. Ngalangin loh perdana pisan tuh. Untungnya sih orangnya ibu hajatnya bisa diarahin, terutamanya bapak hajatnya enaken. Pak, kita foto keluarga dulu yuk. Nanti kan ini ada acara organ nih, nanti takutnya ada
orang-orang kumpul di daerah pelaminan itu dekat pelaminan kita susah motonya. Alhamdulillah bisa bisa diajak kerjasamanya sama wah enakan lah gitu perdana gitu. Terus cicinya bisa diajak pose gitu agak inilah sedikit lah sibuk sendiri tapi saya usahain bisa apa sih namanya ngarahin cicinya buat nurut gitu ya alhamdulillah lancar. Perdana tuh saya pulang nyampe jam berapaan? Isa. Aduh jangan dijelasin kenapanya. Jangan ya Isa, ya. disensor aja itu jangan cukup Isa. aja yang penting pengalaman event perdana turun sendiri itu dia mungkin ngerasain hal-hal yang di luar expect biasanya kan bareng sama gue ya. Turun sendiri mungkin dia mau gak mau dia mau ngatasin hal-hal yang di luar ekspektasi dia terutama crowdednya acara gitu kan, sempitnya tempat, berisiknya sound system ya lumayan ganggu juga buat otak kita gitu kan ya. Tapi itu terlebih sih area tempatnya itu yang bikin Ipan agak pusing juga ya Pan. Baju tuh kan ada 3 baju tuh ya, proses itu 3 baju. Lumayan kan ya, ada ganti bajunya tuh per 3 jam sekali, ada 4 jam sekali tuh. Misalnya gaun gaun itu, gaun pengantin. Itu sih suka dukanya, tapi di balik itu saya Irfan Frans jadi tahu dunia foto tuh kayak gini rasanya. Dulu kan cuman masang-masangin doang ya, tapi ada tanggung jawabnya. Wah, enak. Jadi ada gimana ya referensi buat Irfan supaya lebih baik gitu. Iya, haruslah. Harus. Jadi waktu itu Ipan ngerasa diri Ipan alhamdulillah ternyata Ipan udah ada di titik start itu ya Pan? Di start. Ya, itu awalan Ipan buat berkarir di dunia bareng sama Agna Fotografi, bener nggak? Bener. Selama Ipan di sono, ya, job perdana, ya, akan ada di lokasi lain ya. Iya. Ada di lokasi lain. Nah, waktu itu kan saling tektok WA, ya. Permasalahan apa aja. Nah, dari situ gue arahin secara remote ya Pan ya, secara jauh ya, jarak jauh ya. Nah, dari segi kendala-kendalanya gue arahin, alhamdulillah walaupun gue slow respon karena gue juga nge-handle kerjaan lain ya Pan ya. Di lokasi lain ya lumayan sibuk juga waktu itu, gue ada di tempat yang lumayan padat acaranya. Ya, gue sih ada kebanggaan tersendiri buat dia karena dia orangnya mau belajar. Intinya di dunia wedding tuh mau dulu, mau belajar dulu. Bisa atau enggaknya, insya Allah bakal diarahin sama orang yang lebih paham di dunia fotografi. Bener nggak? Bener, setuju itu. Buat gue, hal yang paling mahal itu kemauan dari diri sendiri. Dia mau berubah ataupun dia mau belajar atau enggak. Bukan masalah dia jago, tapi intinya mau belajar dan konsisten. Itu aja. Bener nggak Pan? Bener. Itu pengalaman pertama Ipan ya? Iya, itu pengalaman pertama. Seru tuh. Seru banget sih. Awal-awal sendiri tuh terjun. Kalau berdua enak kan? Lebih ringan ya? Lebih ringan ya. Jadi kalau sendiri tuh bebannya ada semua, tanggung jawabnya di kita. Soal model foto keluarga, ada kan kalau di ini kan ininya ada gereja mah kan ya ada pemberkatan gitu, di gereja ada, ya Bang. Ada acara-acara demi acara lah gitu. Ipan pertama kali masuk gereja nggak itu? Kedua? Apa keberapa? 3 kali mah ada. 3 kali? Oh iya. 3 kali. Itu bukan pengalaman pertama masuk gereja ya Pan ya? Tapi udah sering ya Pan ya? Udah sering 3 kali. Bareng biasanya atau sama si Agas ya? Agas. 3 kali. Seru ya, di gereja seru ya. Tapi gue salut, dia paling gesit kalau ngambil momen, terutama framing yang harusnya kudu enak dilihat gitu kan ya. Dia paling gesit nyempil ke sana, nyempil ke sini.
Ya walaupun mohon maaf dia mungkin udah tugas kita ya Pan, ya, sebagai fotografer mau nggak mau kita punya tanggung jawab sama klien buat ngambil foto yang lebih oke gitu kan, dengan masuk ke sana ke sini bahkan kadang kita masuk ke mimbar gerejanya ya Pan ya. Mohon maaf itu mah emang ya kita semaksimal mungkin lah, tapi enggak juga kita songong, enggak kan tugas kita iya, itu tujuannya gitu ke arahnya ke situ ya arahnya ke situ. Kita kan harus ngambil momen demi momen, harus tepat gitu soalnya ya, biar istilahnya hasilnya juga oke gitu. Oke guys, itu aja mungkin ya perkenalan secara singkat dan sedikit pengalaman Ipan pertama kali terjun motret secara personal ataupun secara sendiri ya. Mungkin nanti dilanjut dengan materi-materi yang lebih matang ataupun tentang pengalaman-pengalaman yang lainnya ya, yang real time, yang sesungguhnya mungkin nanti bakal ada next lah gitu. Sebagian yang disensor mungkin ya, karena takutnya ada kesalahan omongan kita menjurus ke sesuatu hal, kita bakal hilangin ya, demi kebaikan bersama ya Pan. Sip, cukup ya Pan ya, cukup untuk kali ini. Next time kita ketemu lagi di Dua Gen, di channel yang sama ya, di Dua Gen. Kita dari Arnab Fotografi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah bye bye. Bye bye dah. Dadah bye bye. Oke guys. Boleh.